Sudah diklik present-nya sebagai tanda hadir. Kalau belum, balik lagi ya. Isi dulu, klik dulu, lalu serahkan. Oke? Kalau sudah diklik, tonton videonya. Setelah itu kembali lagi ke Google Classroom-nya untuk mengklik lagi bagian link yang upload foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. This video is for 5th grade untuk kelas 5 SDN Jomin Timur 1 Kecamatan Kota Baru. We start from unit 1 ya. Unit 1 adalah unit 1 dengan judulnya She looks sad, dengan arti dianya perempuan, looks terlihat sad, sedih. Dia terlihat sedih. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah tentang kondisi, utamanya tentang kesehatan ya. Nah ini relate banget atau berhubungan banget dengan kehidupan kita yang sekarang ya. Ya karena pandemi, yaitu dia. Makanya hati-hati, oke? Jaga kesehatannya. Sebelum kita bahas apa yang sudah Mister berikan di sini ya, halaman 6 ya. Kita bahas dulu ya dari awal. Nih, kita ada gambar-gambar. Sebenarnya kalian kan sudah lihat mungkin ya. Sandy is tired, bahwa Sandy-nya capek gitu. Terus ada yang kedua, Rani. Lihat wajahnya. Rani is happy, bahagia. Kalau wajah kayak gini marah ya. Reno is angry, marah. Ardi is sad. Nah, sad itu tadi apa? Sedih. Lihat dari raut wajahnya. Nah, ini juga raut wajahnya mirip tapi tangannya seperti ini sambil mikirin makanan. Berarti lapar ya. Dalam bahasa Inggris hungry. Jadi Ivan is hungry. Kalau ini yang dibayangkan adalah minuman. Kalau minuman berarti thirsty, haus. Evan is thirsty. Gambar berikutnya, Budi. Wah, nguap ya. Dalam bahasa Inggris sleepy. Budi is sleepy. Selanjutnya, lihat dikompres di tempat tidur, terlihat lemes, sakit ya. Ya, dalam bahasa Inggris sick. Ellie is sick. Lihat, aduh bagian belakangnya nih, apa? Encok. Tapi bukan encok, ini nih kalau encok di sini. Alvin has a backache. Backache itu sakit punggung, ya. Back punggung, H itu sakit. Sakitnya ada di punggung. Alvin has a backache, punya sakit punggung. Donnie has got a sore throat. Sore throat itu tenggorokannya sakit. Apa ya? Radang tenggorokan ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasanya nyebutnya radang tenggorokan. Donnie has got a sore throat. Radang tenggorokan. Gioni has got a cold. Udah pakai sweater, pakai shawl. Minumannya yang seperti ini berarti anget, menggigil. Berarti kedinginan ya. Kalau kita mah bahasanya apa? Meriang. Dalam bahasa Inggris got a cold. Gioni namanya ya, has got a cold. Selanjutnya adalah Vika. Vika stomachache. Sakit perut. Sakit perut. Jadi Vika sakit perut. Selanjutnya nih Ferry pegang kepala. Kepala bukan ya? Oh, di sini dikasih keterangan earache. Ear, telinga.
ya telinganya sakit si Ferry itu. Kalau tadi telinga, nah yang ini udah dikasih semacam apa ya yang anget-anget itu, yang bisa ditempel di pipi. Berarti sakit apa nih yang ditempel di pipi kira-kira? Gigi ya. Iya, dalam bahasa Inggris ini tooth cake. Budi has a toothache. Sakit gigi. Handy has a headache. Nah, ini yang dipegang kepala. Memang lebih beda sedikit ya. Ini agak turun, berarti ini kuping. Kalau ini kepalanya, headache. Headache itu sakit kepala. Nah, kan dalam kalimat itu nggak cuman dia menyebutkan saja ya, tapi juga bertanya. Ada orang bertanya kalau orang kelelahan, kamu kenapa gitu kan ya? Atau ada yang nanya itu dia kenapa? Nah, dalam bahasa Inggris seperti ini. How is Sandy? He is tired. Bagaimana Sandy? Atau Sandy kenapa? Kalau bahasa sehari-hari ya. How is Sandy? Sandy kenapa? He is tired. Dia capek. How is Ivan? Ivan kenapa? Dia lapar. How is Evan? Evan kenapa? Dia haus. How is Budi? Dia mengantuk, nguap ya. How is Rani? Dia happy. How does Alvin? Kenapa does menggunakan beda dengan is? Nah, karena kita menjawabnya menggunakan has ya. He has a backache. Dia punya backache, sakit punggung. How does Vika? Nah, beda kan? How is Budi? He is sleepy. How does Vika? She has a stomachache. How does Doni? He has got a sore throat. Sakit tenggorokan. How does Gioni? She has got a cold. Maka di sini disediakan tabel juga nih. Disediakan tabel untuk membedakan bagaimana cara bertanya jika dia kalimatnya hanya menggunakan is saja. Jika ada yang menggunakan has got, maka bertanyanya pakai does. How does he? Namanya how does Budi seperti tadi. How does Rani? Tapi kalau misalkan he is laughing, how is? Dijawabnya seperti itu ya. He is laughing. Maka pertanyaannya how is Rani? How is Budi? Dan seterusnya. Oke. Jadi yang bagian ini, susunan ini harap diperhatikan. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang modelnya seperti ini. Jadi tahu. Selanjutnya di bagian keempat ada study the opposite. Apa itu study the opposite? Belajar tentang opposite itu lawan kata. Makanya ini lambangnya silang ya. Oke, saya zoom dulu. Nomor 1, lawan kata dari happy adalah sad. Bahagia adalah sedih. Kalau lapar, kenyang. Nah, kenyang di sini ditulis dalam arti full ya. Full itu yang dimaksud ya kenyang. Kalau kenyang kan full. Crying, menangis, berarti lawan katanya tertawa. Tired, capek. Energetic, berenergi. Healthy, sehat, lawan katanya sakit. Nomor 6, young, muda, berarti lawan katanya adalah old, tua. Angry, marah. Calm, penyabar lah, calm itu. Kayak kita kan sering ya pakai bahasa yang Sunda, kalem. Nah, kalem itu dari bahasa Inggris ya, calm. Nomor 8, sleepy, mengantuk. Awake, terjaga melek. Big, besar, tentu saja lawan katanya kecil. Tall itu tinggi, berarti lawan katanya adalah short. Short itu pendek. Oke, kita ada ini yang belum dibahas ya, ada teks. Nah, kalian sambil dilihat ya halaman 4 tuh. Halaman 4, Mister akan artikan ini semua, lalu akan langsung menjawabnya. Kalian yang menulis jawabannya ya. Setelah itu nanti ada tugas jawaban ini akan diinstruksikan untuk difoto dan diupload. Di halaman 4, got a flu.
kena flu. Kalau di bahasa Inggris kan gitu ya, kena flu. My sister, saudara perempuan saya, Gianni. Gianni itu namanya, has got a cold for 2 days. Apa? Meriang. Nah, Gianni itu meriang sudah 2 hari. She cannot go to school today. Dia tidak bisa pergi, go to school, ke sekolah today, hari ini. She has got a short throat. Dia dapat apa? Ini juga apa nama short throat itu? Radang tenggorokan. Jadi nggak cuma meriang ya, tapi juga radang tenggorokan. She also, dia juga sneeze. Apa sneeze? Bersin-bersin. And cough. Cough itu batuk. Jadi udah meriang, radang tenggorokan, bersin-bersin, dan batuk almost of the time, hampir setiap waktu. Wah, kalau zaman sekarang yang kayak gini tuh disangka corona ya. Kena corona. Makanya kamu jaga kesehatan kalian nih. My mom takes her to a doctor. Ibu saya membawanya ke dokter. The doctor examines and asks her. Dokter memeriksa dan bertanya kepada Jenny ini, dokter ini. What do you feel, Johnny? Apa yang kamu rasakan, Johnny? Nah, ini yang sering kalian kalau ke dokter gitu kan, gimana rasanya sekarang? Rasanya itu apakah nggak enak badan? Apakah sakit-sakit badannya? Lalu kata Johnny dijawab, saya pikir I got a cold. Saya kena flu, dokter. Do your nose runny? Runny itu meler ya. Or your eyes sore? Atau matamu sore, kayak bengkak gitu. Yes, dokter. Ya, dokter. You've got a flu. Kamu kena flu nih. It is more serious than a cold. Lebih serius daripada meriang. Jadi flu itu lebih serius daripada meriang. Jadi kalau meriang saja cepet-cepet diobatin ya. Jadi kalau kena flu, kata dokter nih, berarti lebih serius daripada meriang. Hati-hati. You have to take a rest. Kamu harus beristirahat. Jadi kalau udah meriang, jadi harus istirahat. The doctor gives her prescription, resep for some medicine, untuk obat-obatan. She must take a rest at least 3 days. Dia harus istirahat paling tidak 3 days, 3 hari. Oke, masuk ke dalam pertanyaan number 1. Who has got the flu? Siapa yang kena flu? Gianni ya. Jadi jawabannya adalah Gianni. Number 2. Where does Gianni go? Kemana Gianni pergi? To a doctor. Nah, itu jawabannya. Number 3. What does the doctor give to Gianni? Apa yang diberikan dokter kepada si Gianni ini? The doctor. Nah, ini jawabannya. The doctor gives her prescription. What is it for? Untuk apa? Tanya. For some medicine. Number 5. What does the doctor suggest? Apa yang dokter sarankan? Suggest. Jawabannya, she must take a rest at least 3 days. Dia harus istirahat paling tidak 3 hari. Yang nomor 6. How many days must Gianni take a rest? Jawabannya adalah 3 days. Nomor 6 jawabannya 3 days. Nomor 7. Have you ever got a cold or a flu? Apakah kamu yang dimaksud ya kamu ya. Kamu, bukan Gianni, bukan yang nulis di sini, tapi kamu. Have you ever got a cold or a flu? Pernah meriang atau flu nggak? Kalau pernah, jawabannya yes, I have. Yes, I have. Kalau pernah, kalau tidak, no, I never. Kalau belum pernah, kayaknya udah pernah ya. Mudah-mudahan kalau udah pernah jangan sering-sering lagi. Kalau bisa ya jangan sakit-sakit lagi. Nomor 8.
What do you feel when you got a cold or a flu? What do you feel? Apa yang kamu rasakan ketika you got a cold or flu? Ketika kamu meriang atau flu, apa yang kamu rasakan? Sok tulis di sini. Oke, langsung ke pembahasan yang sudah pernah ditugaskan ya kepada kalian, dan minggu kemarin kalian isi bagian ininya saja ya kan. Nah, tinggal sekarang Mister bahas, samakan dengan jawaban kalian sebelumnya. Number 1, he felt titik-titik. Dia merasa apa nih? Because karena he has won, dia telah memenangkan the swimming competition, kompetisi berenang. Jadi kalau menang itu bakal apa? Apakah A, worried, worried itu khawatir, ataukah B, anxious, anxious itu gelisah. Nomor C, apakah happy, happy itu senang, atau hopeless, hilang harapannya. Tentu saja jawabannya happy ya, karena menang. Jawaban nomor 1 adalah C. Nah, di zoom aja nih. Nomor 2, please don't be titik-titik even though. Tolong jangan apa? Even though itu walaupun you couldn't meet your favorite singer. Walaupun kamu tidak bisa bertemu singer, penyanyi favoritmu. Jangan crazy itu gila. B, disappointed, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan gugup. Jadi kalau walaupun gak ketemu penyanyi favoritnya, jadi jangan apa? Jangan disappointed, jangan kecewa ya. Please tolong jangan kecewa, walaupun please jangan khawatir, walaupun. Nah ya nggak cocok ya, yang paling cocok adalah B. Number 3, Tia is titik-titik. Kenapa Tianya? She will go to Singapore next month. Dia akan pergi ke Singapura bulan depan. Jadi si Tia bakal merasa apa gitu? Apakah impress, terkesan? Apakah si Tia itu akan terkesan? Kan belum berangkat ya. Apakah B, excited? Excited itu bergairah. Apakah C, glad, bangga? Ataukah D, terrific? Terrific itu menyeramkan. Jadi kalau dia mau pergi ke Singapura itu pasti rasanya bergairah ya, dan B, excited banget gitu. Excited itu ya udah gak sabar gitu. Nomor 4, I am kenapa nih? To know that you will help me doing my homework. Saya sangat titik-titik mengetahui bahwa kamu akan tolongin aku mengerjakan PR-ku. Apakah angry? Apakah saya marah ditolongin? Apakah saya bingung ditolongin? Apakah saya bangga ditolongin? Apakah saya sedih ditolongin? Bangga ya jawabannya, nomor 4 C. Nomor 5, we are truly, kita benar-benar, truly, benar-benar apa? By your great performance on the stage. Happy, excellent, bored, impressed. Happy bahagia, excellent tuh hebat, bored bosan, atau C, impressed, terkesan. Kita benar-benar terkesan ya karena performance di panggungnya. Jadi nomor 5 jawabannya yang D. Nomor 6, I'm very titik-titik, so I buy a bottle soft drink in the store. Saya sangat apa? Jadi saya beli sebotol soft drink, minuman ringan di toko. Karena lapar kah? Karena ngantuk kah? Karena marah? Atau karena haus? Haus ya, nomor 6 D. Nomor 7, my mother is angry to me because I get bad score in my exam. Jadi ibunya marah karena dapat nilai yang buruk di ujiannya. I feel so, saya merasa apa? Apakah happy dimarahin? Apakah sad? Apakah sedih? Apakah malas? Apakah crazy?
Jawabannya yang sad ya, sedih karena mama marah gitu. Nomor 8. Radit never shares his food. Dia tidak pernah membagi makanannya to his friend, kepada teman-temannya. Karena dia nggak pernah bagi makanan nih, berarti dia pelit ya. Kalau pelit bahasa Inggrisnya apa? Stingy. Oke, ini pintar, ini menolong, ini murah hati. Ya kalau suka bagi-bagi makanan pasti murah hati ya. Tapi dia kan never, tidak pernah. Nomor 9. Mahmud always, selalu greets, menyapa his friends, temannya. Karena dia kenapa? Murah hati kah? Ataukah bersahabat kah? Atau pelit atau pintar? Jawabannya adalah yang C. Bukan murah hati ya. Kalau murah hati bisa murah hati, tapi yang lebih tepat lagi adalah C. Friendly. Nomor 10. Slamet slept late last night. Slamet tidur terlambat. Jadi bergadang gitu malam tadi tuh. Jadi dia sekarang ngantuk ya. She's sleepy. Bukan marah, bukan lapar, bukan sedih. Jadi sleepy. Nomor 10. Eko has a. Nah ini gambarnya hampir mirip yang tadi ya, yang di pipinya nih. Kalau pipinya berarti yang D. Giginya berarti dia sakit gigi, itu tek. Nomor 12 yang dipegang adalah kepala. Look, Mr. Atmaja is touching his head. He has. Dia kenapa? Headache ya jawabannya. Nomor 12 headache, kepala yang pegang. Kalau ini perut, kalau ini gigi, kalau ini telinga. 13 very. What do you titik-titik bunga? I'm hungry. Jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang titik-titik di sini. What do you feel? Rasanya. Maksudnya kenapa gitu. Rasanya apa? Saya rasanya hungry, lapar. Jawabannya yang D. Nomor 14. My friends are celebrating my birthday. Teman-teman saya merayakan ulang tahunku. We are, kita. Semuanya nih berarti merasa apa? Sedih kah? Marah kah? Bahagia kah? Atau mengantuk? Jawabannya pasti C ya. Happy. Kan nyanyinya juga happy birthday, ada happy-nya di sana. Nomor 15. Fanny titik-titik Nina. Dan Ana menjawab she has an influenza. Influenza itu sama dengan flu ya. Kalau kalimatnya she has tuh kan kata Mister juga apa kan, perhatikan di bagian tabelnya dipelajari. Nah di sini ternyata ada. Kalau kalimatnya ada has an influenza berarti pertanyaannya lihat di tabel halaman 4. Nah berarti jawabannya yang D. How does, berdasarkan tabelnya. Nomor 16. They are playing in the park. Mereka bermain di taman. Mereka terlihat apakah fresh, segar, tired, capek, apakah angry, marah, atau happy? Jawabannya bisa dua ya, antara tired atau happy. Kan kalau kita main di lapang, lari-lari berarti happy kan ya. Tapi juga merasa tired, capek. Jadi jawabannya bisa B dan bisa D. Nomor 16 tuh. Sekarang lanjut ke nomor 17. The boy titik-titik. Kelihatan apa? Nah kalau di gambar yang tadi ada si Budi ya, namanya Budi. Kelihatan jawabannya sleepy, ngantuk. Nomor 18. The boy is not crying. This boy, anak ini tidak terlihat menangis. Tidak menangis. He is, dia kenapa? Gambar yang pertama ya di halaman 2 itu. Jawabannya adalah B, tired. Nomor 19. If you have a toothache, you must see a. Jadi kalau sakit gigi harus ketemu siapa? Apakah midwife? Apakah surgeon, nurse, atau dentist? Nah, dentist itu adalah dokter gigi. Berarti jawaban nomor 19 adalah dokter gigi A. Nomor 20. The baby is titik-titik.
He drinks a bottle of milk. Kalau baby minum sebotol susu karena apa? Karena angry atau thirsty ataukah sleeping, lapar, apakah marah, apakah haus, ataukah sleeping, apakah tidur. Ya bisa dua-duanya ya. Kalau bayi itu minum sebotol susu itu kan bisa karena lapar, bisa juga karena haus. Jadi nomor 20 jawabannya bisa A dan bisa C. Oke, lanjut ke bagian 2, kalian yang mengisinya. Nah, ini gampang sekali jika kalian sambil memerhatikan gambar yang sebelumnya di halaman 2 dan 3 terutama. Nih ya kan ada gambar-gambarnya dan di sini ada keterangan-keterangannya. Tinggal kalian lihat bagian halaman 7 dan 8. Nah, kalian hanya menulis di sini saja. Misalkan begini. Lihat nih, nomor 1. Ini yang pegang tenggorokan. Lihat di jawabannya. Nah, ini Doni. Doni has got a short throat. Sakit tenggorokan. Nah, di sini. Berarti jawabannya Doni has a got short throat. Kita lihat apakah jawabannya ada atau tidak. Doni. Nah, Doninya mah bener nih. Cuman short throatnya bukan ya. Nah, mana yang short throat? Oh, yang F. Berarti jawabannya yang F. Ditulis Dona. Walaupun di sana Doni, tapi di sini kan tulisannya Dona. Karena yang jadi patokan bukan huruf atau kata depannya, tapi yang kata dari yang terakhir dari kalimatnya, short throat. Karena apa? Karena ini sakitnya memang sakit tenggorokan. Maka jawabannya adalah short throat. F ditulis di bagian sini. Oke. Jadi di sini sudah ada jawabannya, tinggal kalian tulis di sini. Selanjutnya nomor bagian ketiga, kalian cukup menyusun saja. Mister kasih contoh di sini, kalian tuliskan ya. Nomor 1. The doctor. Oke, tulis sob. The doctor examines. Examines itu memeriksa. The doctor examines the patient. Patient itu pasien. Jadi dokter memeriksa pasien. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, Mister kasih lagi deh. Dovin has got a sore throat. Nah, sakit tenggorokan. Nomor 3, nomor 4. Nah, terus Mister ini bingung cara nyusunnya. Sebenarnya kalau kalian cek lagi ke sini, ini sama kok. Cuman yang dibedain bagian depannya saja. Misalkan nama diganti jadi si gitu ya. Ini Dovin, sementara ini adalah Dona. Sama kan? Dona, kalau ini diganti jadi Dovin gitu kan. Has got a sore throat. Termasuk nomor 3. Kalau sudah difoto bagian remedial nanti ya, difoto sampai halaman 8 ya. Kalau video ini udah selesai, berarti kalian lari balik lagi ke Google Classroom tadi. Tinggal klik, boleh hari ini, boleh besok, boleh kapan saja. Yang penting nonton videonya di hari Selasa. Khusus video ini untuk tanggal 2 Februari. Oke. I think the video is enough. I hope you enjoy for learning activity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.